Ada beberapa momen ketegangan antara narasumber dengan presenter di acara TV. Di antaranya yaitu yang pertama, antara Munarman dengan Najwa Shihab. Ya, Anda ketika datang tidak tahu akan ada agenda pembayatan? Saya tidak tahu karena saya yang diundang di Kota Makassar. Karena materi saya begitu, saya ditawarin karena tiket saya besoknya baru pulang dan itu pun siang. Mereka menawarkan besok masih ada lagi katanya. Ikutlah saya di situ. Saya kira itu sama. Tidak tahunya ada itu. Saya tidak tahu. Bagaimana orang tidak tahu? Anda menyampaikan ini ke klarifikasi ke polisi atau sempat dipanggil tidak? Tadi pertanyaan saya. Perbuatan saya diundang itu apakah perbuatan pidana? Kenapa saya harus klarifikasi? Itu dulu. Pertanyaan saya apakah sempat ada yang memanggil? Pertanyaan saya apakah itu kejahatan? Saya bertanya Anda. Pertanyaan saya tanya, makanya apakah itu kejahatan? Menceritakan dalam seminar tentang strategi counter terorisme jangan sampai orang terjebak itu apakah kejahatan? Bang Munarman, saya bukan polisi. Makanya saya jawab. Anda bertanya pengalaman Anda, apakah Anda pernah dipanggil? Pertanyaan saya itu. Makanya saya jawab, apakah itu kejahatan? Karena itu bukan kejahatan. Anda tidak mau menjawab. Karena itu bukan kejahatan. Berarti tidak ada pertanyaan pernah apa tidak? Oh tidak ada, berarti memang belum pernah dipanggil. Berarti Anda minta saya dipanggil? Saya bertanya pernah atau tidak? Ya berarti kan Anda minta saya dipanggil ya? Perlu dipanggil tidak? Perlu dipanggil tidak untuk mengklarifikasi? Dalam video tersebut terjadi ketegangan antara Munarman dengan Najwa Shihab. Ketegangan tersebut dipicu oleh adanya pertanyaan Najwa Shihab yang menurut Munarman adalah pertanyaan yang menjebak dan memprovokasi. Dan juga dari pertanyaan tersebut, Munarman merasa tersudutkan, seolah-olah Munarman melakukan kesalahan dan harus ditindak tegas oleh pihak kepolisian. Padahal menurut Munarman dirinya diundang di dalam acara pembayatan ISIS tersebut. Kapasitasnya hanya sebagai narasumber saja, bukan mendukung pembayatan tersebut. Sehingga Munarman menganggap pertanyaan dari Najwa Shihab adalah bentuk provokasi agar supaya polisi melakukan pemanggilan terhadap Munarman. Yang kedua yaitu Najwa Shihab dengan Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, saya mau tanya langsung spesifik to the point. Yang Anda maksudkan deklarasi kami di Magelang beberapa waktu yang lalu, itu yang menurut Anda birahi politiknya tidak bisa dikendalikan? Najwa nggak usah ngadu-ngadu. Saya bertanya supaya spesifik Pak. Tetapi ngomong-ngomong birahi politik, ngomong-ngomong birahi politik, siapa saja yang merasa itu silakan. Ya, Pak. Direnungkan. Saya udah katakan tadi Najwa. Kau sebagai warga negara renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Pak Luhut, ya, jangan kamu sok paling pahlawan sendiri, sok paling bersih. Ya, jangan. Keadaan ini sekarang bicara soal nyawa manusia, bicara masalah kemanusiaan. Ya kita juga dong. Kau katanya beragama. Ini salah satu tanggung jawab moralmu kepada rakyat Indonesia. Di mana kau berada? Yang membuat kau makan, membuat kita makan. Dalam video tersebut, Najwa Shihab mempertanyakan pendapat dari seorang Luhut Binsar Panjaitan terkait adanya kelompok yang mendeklarasikan dengan nama kami yang dilakukan dalam situasi negara mengalami musibah yaitu COVID-19. Terkait hal tersebut, Luhut meresponnya dengan meminta Najwa Shihab untuk tidak mengadu domba antara Luhut dengan kelompok tersebut, sehingga Luhut merasa tidak nyaman dengan pertanyaan Najwa Shihab yang mungkin bersifat provokatif. Dan yang ketiga, Habibur Rahman, politisi Gerindra dengan Rifana Pratiwi. Foto ataupun pernyataan video ketika Pak Prabowo dan juga Mas Gibran mendapatkan dukungan dari aparatur desa yang harusnya ini di undang-undang jelas dikatakan bahwa ini nggak boleh. Saya sampaikan Anda sedang membuat hoax barusan. Oke, gimana? Kenapa? Nggak ada dukungan. Ini nggak ada dukungan. Terus kenapa ya, di antara 3 capres yang hadir cuma Prabowo Gibran? Nggak ada dukungan. Oke. Aku ini udah ada salah. Enggak, kenapa? Anda tadi mengatakan ada dukungan. Ada pernyataannya. Tidak ada. Mereka mendukung. Oke, ya silakan. Jadi kenapa cuma capres Anda yang hadir di situ? Kenapa cuma capres Anda yang hadir di situ? Kita lihat dari tampilan LED pidato calon wakil presiden. Kemudian di dalam ada yang memakai gambar capres. Silakan saja dilaporkan. Di nemtek di situ ada tulis deklarasi. Jadi masyarakat sudah melihat secara ini saya belum bicara. Iya, silakan dilanjutkan. Jadi ada deklarasi dukungan. Nggak ada. Mana ada deklarasi? Yang ada adalah orang diundang untuk menyampaikan aspirasinya. Oke, aspirasinya apa? Saya nggak tahu secara aspirasinya apa? Saya nggak tahu. Aspirasinya mendukung Prabowo Gibran. Oke. Banyak hal tentang pembangunan desa ke depan dan lain sebagainya. Tapi Anda harus ralat, Nana. Anda dengan lantang tadi mengatakan adanya dukungan. Itu saya pastikan tidak ada. Oke. Nanti dicek. Gitu. Ya. Kalau nggak saya laporkan Anda ke Dewan. Oke, silakan. Nggak masalah. Ya, Oke, iya. Jadi ini kenapa cuma kalau capres Anda Anda yang tidak hadir? meralat dalam acara hari ini juga, saya tentu akan laporkan Anda. Dalam video tersebut, Rina Pratiwi menampilkan video tentang perangkat desa yang mana secara terang-terangan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran, yang justru hal tersebut bertentangan dengan undang-undang, dan meminta pendapatnya Habibur Rahman soal hal tersebut. Dan oleh Habibur Rahman membantahnya dengan mengatakan Rifana Pratiwi telah menyebarkan hoax
Padahal menurut Rifana, forum tersebut sudah jelas-jelas ada dukungan kepada Prabowo Gibran dan hanya Prabowo Gibran yang hadir dalam acara tersebut. Dan pernyataan Rifana tersebut diminta untuk diralat atau dicabut oleh Habibur Rahman. Kalau tidak, Habibur Rahman akan melaporkan Rifana kepada Dewan Pers. Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih.